pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, di hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, Tuhan masih menuntun kita sehingga bisa bersama-sama dalam peribadatan Gemim Sola Fide Tinoor. Mengatasnamakan Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sola Fide Tinoor, menyambut dengan sukacita iman seluruh jemaat Gemim Sola Fide Tinoor maupun di luar jemaat Gemim Sola Fide Tinoor yang bisa bersama-sama beribadah di pagi hari ini. Dan kadim kita di ibadah pagi hari ini adalah Bapak Pendeta Rolando Anter STH. Dan sekiranya dalam ibadah sebentar kita fokus dalam peribadatan sehingga ibadah kita diterima dan bisa berefek positif dan bisa menjadi berkat bagi kita masing-masing. Dan saat ini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Dan ibadah kita akan mulaikan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi bersama-sama NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah kita pada saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Dengarkanlah nats pembimbing yang akan membimbing persekutuan yang beribadah kita pada saat ini dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13 berkata demikian, saya bacakan bagi kita sekalian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian nats pembimbing kita saat ini. Jemaat Tuhan disilakan duduk dan kita menyanyi bersama-sama indah rencanamu Tuhan. Tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua.
mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, yang empunya kehidupan kami, yang juga selalu menyertai kehidupan kami sampai pada saat ini. Ketika kami boleh ada, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, walaupun pada saat ini Tuhan kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing dan menyaksikan lewat tayangan yang boleh direkam pada saat ini. Tuhan, kami sadar siapa kami dan apa saja yang telah kami perbuat di dalam kami menjalani akan hari-hari hidup yang Engkau beri bagi kami. Kami tahu Tuhan, kami hanya manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan dosa, dan olehnya saat ini ya Tuhan Allah, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami membawa seluruh keberadaan kehidupan kami, perbuatan kami, karena sesungguhnya di hadapan-Mu tidak ada yang tertutup. Engkau tahu apa yang telah kami perbuat, dan kami sadar ya Tuhan, ada begitu banyak salah dan dosa yang telah kami perbuat sampai pada saat ini. Olehnya kami bermohon, kiranya Engkau mengasihani kami, melayakkan kami, dan di dalam belas kasihan-Mu itu ya Tuhan, kami beroleh pengampunan. Dan biarlah kami akan terus dimampukan dalam pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk hidup dalam pertobatan yang sungguh. Ya Tuhan, dengarlah dan ampunilah kami, umat-Mu yang berdosa ini. Amin. Kita menyanyi bersama Kidung Jemaat 43, Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai pelayan Yesus Kristus, maka kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang sambil memandang kepada salib Kristus, mengaku dosanya di hadapan Allah. Sebagaimana dikatakan dalam Roma 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikian berita anugerah Allah. Kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 388, Selamat di Tangan Yesus.
tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat melenggut terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Kita akan membaca, merenungkan akan berita firman Tuhan saat ini. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Mari kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami kembali akan belajar dari kebenaran sabda firman-Mu. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar berita firman-Mu ini akan menjadi benih, dan kami yang membaca dan merenungkannya adalah tanah yang subur, di mana benih ini akan ditanam, yang pada waktunya akan memberi buah dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu yang percaya, lewat sikap dan perilaku hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami saat ini telah sedia untuk mendengarkan akan kebenaran sabda firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa dan bermohon saat ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Alkitab di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-46, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Mazmur pasalnya yang ke-46, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12, yang juga akan menjadi perenungan bersama kita sebagai warga gereja Masih Injili di Minahasa di sepanjang minggu yang akan berjalan ini. Mazmur pasalnya yang ke-46, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata demikian, saya bacakan bagi kita sekalian. Di bawah perikop, Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah.
Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikian pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengundang kita semua untuk berdiri dan bersama dengan orang-orang percaya yang ada di muka bumi ini, kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan bersama-sama rumusan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Dan saat ini mari bersama kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 19, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sampai pada saat ini kita semuanya masih ada di dalam gumul yang sama, yang juga terus digumuli seluruh bangsa di dunia, yaitu pandemi COVID-19. Sampai saat ini tidak ada yang tahu bahwa kapan ini akan berakhir. Dan masalah pandemi COVID-19 ini benar-benar membawa kita pada berbagai krisis yang terjadi. Di antaranya terjadi krisis ekonomi, di mana banyak terjadi pemutusan hubungan kerja yang bersifat sementara maupun yang bersifat tetap. Akhirnya ada begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Juga ada begitu banyak bidang usaha yang harus mengalami kebangkrutan yang diakibatkan
pandemi virus corona ini. Selain krisis ekonomi, terjadi juga krisis sosial. Karena pada umumnya kita dalam menjalankan program pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini, kita harus menerapkan social dan physical distancing. Dan kita dituntut untuk tidak keluar rumah. Kita dituntut untuk ada di dalam rumah, bekerja di rumah, belajar dari rumah. Dan di dalam situasi yang seperti ini, kita merasa bahwa segala sesuatu dibatasi. Dan kita harus menjalani kehidupan yang lain dari sebelumnya, sebelum adanya pandemi ini. Bahkan kita tidak dapat hadir bersama dalam persekutuan-persekutuan yang beribadah. Baik yang torang jabeking di gereja maupun dalam ibadah-ibadah kolom ataupun ibadah-ibadah syukur keluarga lainnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, di masa sekarang ini kita sebagai orang-orang percaya dituntut agar supaya kita dapat menyikapi setiap pergumulan yang terjadi saat ini dengan terus bersandar pada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Sebab hanya Tuhan Yesus saja yang mampu memberikan solusi dan jawaban di dalam pergumulan atau situasi sulit yang sementara kita alami saat-saat ini. Dan tentunya untuk bersandar pada Tuhan dibutuhkan juga satu keyakinan yang berlandaskan pada iman yang kuat di dalam Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita pada saat ini Mazmur pasalnya yang ke-46 ayat 1 sampai 12 secara keseluruhan mau menggambarkan akan suatu keyakinan iman Bani Korah pada kuasa Allah yang besar, yang setiap saat memberi mereka perlindungan serta memberi mereka kekuatan untuk menghadapi ancaman dalam bentuk apapun. Keyakinan Bani Korah ini dituangkan lewat nyanyian Mazmur dengan tujuan agar keyakinan kepada Allah yang besar itu tidak hanya berhenti pada kehidupan mereka saja, melainkan juga menjadi keyakinan semua orang Israel, sehingga setiap orang-orang yang ada pada masa itu tidak takut untuk melangkah, tidak takut untuk menghadapi berbagai-bagai persoalan kehidupan di dalam kehidupan sebagai orang-orang yang percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini juga mau memberikan pernyataan bahwa kuasa Allah tidak dapat dikalahkan oleh apapun yang ada di dalam dunia ini. Dan di bagian akhir bacaan firman Tuhan ini, pemazmur mau menggambarkan tentang isi hati dan kewibawaan Allah menjadi bagian dari nyanyian yang dikumandangkan di hadapan umat Israel, dengan tujuan agar semua umat Allah itu menyadari, mengakui dan mengekspresikan dalam kehidupan mereka bahwa Allah itu adalah yang maha tinggi dan dimuliakan di antara bangsa-bangsa. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, nyanyian yang dilantunkan oleh Bani Korah dalam Mazmur 46 ini adalah suatu ekspresi keyakinan akan kedahsyatan dan pemeliharaan Tuhan Allah. Keyakinan mereka menjadi sebuah pengalaman hidup yang melahirkan
iman yang sangat kuat terhadap Allah. Apapun yang mereka alami, apapun yang terjadi, mereka tidak goyah. Karena mereka tahu bahwa Tuhan Allah yang mereka yakini itu akan memberikan pertolongan, akan meluputkan mereka, memulihkan keadaan mereka, membuat mereka menjadi kuat untuk melewati setiap permasalahan kehidupan yang ada. Dengan demikian, bagi kita yang ada di masa sekarang ini, dalam pengalaman yang ada, iman yang terus memampukan kita umat percaya ketika kita menghadapi berbagai-bagai persoalan di hari-hari kehidupan yang kita jalani. Amat terlebih ketika orang ada di masa pandemi COVID-19 saat ini. Mungkin ada di antara kita jemaat Tuhan yang ada di Tinor ini yang menerima dampak dari pandemi ini. Mungkin yang tadinya tiba jual sate di Manado begitu diterima, tetapi sekarang dengan berbagai-bagai pembatasan, atau di tempat-tempat yang lain selain Manado, mungkin di Tondano, atau mungkin di mana saja kita pergi untuk berjualan, yang mungkin saat-saat ini harus berhenti sementara untuk berjualan. Yakinlah bahwa Tuhan sementara membentuk kehidupan kita. Dan di dalam permasalahan-permasalahan yang kita hadapi ini, iman kita semakin dibentuk di dalam Tuhan. Begitu juga yang bekerja, yang mengalami pemutusan hubungan kerja, baik seperti yang saya katakan tadi, yang bersifat sementara waktu ataupun yang bersifat tetap, biarlah tetap teguh di dalam Tuhan. Biarlah kita terus menguatkan iman kita di dalam menghadapi pergumulan yang ada, sebab Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang memelihara dan Allah yang terus membentengi kita dan yang akan mengangkat kita serta meninggikan kita ketika kita hidup terus di dalam Dia dan melakukan apa yang Dia kehendaki. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk tetap teguh dalam iman dalam melewati setiap pergumulan kehidupan yang ada. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan. Sementara persembahan dijalankan, kita melakukan bersama-sama syukur padamu ya Allah, ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Syukur ya Tuhan Allah, karena di dalam kasih dan pemeliharaan-Mu lah kami boleh ada di dalam keadaan yang diberkati sampai saat ini. Kami boleh lagi beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, walaupun
hanya lewat media yang ada saat ini, lewat tayangan yang ada, dan kami mengikutinya dari rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa iman kami semakin bertumbuh lewat persekutuan-persekutuan yang beribadah seperti ini. Dan biarlah kiranya Tuhan, kami akan senantiasa memuliakan Engkau di dalam kami menjalani akan kehidupan yang ada ini. Ya Tuhan Allah, kami berdoa saat ini untuk kami sebagai persekutuan jemaat-Mu yang ada di Gemim Solafida Tinoor ini. Diberkatilah kami semuanya. Jemaat-Mu yang ada di kolom 1 sampai dengan kolom 37. Hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melakukan tugas tanggung jawab pelayanan secara khusus. Ada Syamas Penatua, para pendeta guru agama. Diberkatilah kami Tuhan. Dan biarlah kami tetap teguh dalam pengharapan iman kami. Di dalam kami menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan kami. Dimanapun kami pergi dan kami berada. Di dalam persekutuan jemaat maupun ketika kami ada di lingkungan kerja kami. Sehingga firman-Mu yang kami baca dan renungkan saat ini benar-benar memberikan satu motivasi untuk kami menjalani kehidupan yang ada, terus menguatkan iman di dalam menghadapi setiap pergumulan kehidupan yang ada. Dan biarlah kiranya juga ya Tuhan Allah, kami sebagai jemaat-Mu akan saling menopang satu dengan yang lainnya. Di dalam kami melewati akan masa-masa sulit sekarang ini, ketika pandemi virus COVID-19 ini terus mewabah. Tuhan, kuatkan iman kami. Dan biarlah kami mampu untuk terus menaruh pengharapan yang sungguh kepadamu, agar kami tidak mudah goyah, terlebih kami tidak mudah jatuh dalam menghadapi situasi sulit ini. Tapi kami akan terus bersemangat karena kami sungguh yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang menyertai dan yang akan memelihara kehidupan kami. Kami berdoa untuk pemerintah yang ada di negara Republik Indonesia ini, dari pusat sampai ke daerah, di Provinsi Sulawesi Utara ini diberkati Tuhan. Gubernur, wakil gubernur, dan jajaran pemerintahan yang ada, sampai di kota Tomohon ini, bahkan yang ada di Kelurahan Tinor 1, Tinor 2. Di dalam mereka terus bekerja untuk melayani masyarakat, terlebih di dalam menanggulangi akan pandemi virus COVID-19 ini. Biarlah Tuhan yang akan terus menolong mereka, memberikan mereka kemampuan hikmat untuk menjalankan tugas mereka dengan segala baik yang didasarkan pada takut akan Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan boleh memberi dampak dalam kehidupan masyarakat yang semakin sejahtera. Demikian juga mereka yang terus berjuang sebagai tenaga medis, yang menjadi garda terdepan untuk penanganan virus corona ini. Berkati mereka Tuhan, agar mereka tetap memberikan pelayanan yang terbaik, karena lewat apa yang mereka kerjakan, nama Tuhanlah yang selalu dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa ya Tuhan Allah, untuk kami semuanya yang ada di dalam persekutuan jemaat Gemim Solafida Tinoor, yang saat ini Tuhan sedang dalam keadaan sakit. Baik kami yang dirawat di rumah kami masing-masing, maupun yang menjalani perawatan di rumah sakit. Tuhan, biarlah Engkau melawat kehidupan saudara-saudara kami yang sedang sakit ini. Dan di dalam jamahan tangan kasih-Mu, mereka boleh
mengalami pemulihan, dan jika Engkau berkenan terjadi kesembuhan secara totalitas yang berasal daripada Tuhan sendiri. Saat ini ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Terimalah persembahan ini, dan biarlah ini akan terkelola dengan baik dan akan terpakai untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah kami akan selalu diberikan kemampuan untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan, yang adalah sumber segala berkat atas kehidupan kami. Sehingga di dalamnya kami adalah pribadi-pribadi yang senantiasa mengucap syukur untuk setiap apa yang Tuhan beri, yang boleh kami nikmati di dalam kehidupan kami. Semua yang sudah bekerja, tim multimedia Jemaat Gemim Solafide Tinoor, berkatilah mereka Tuhan, lewat pelayanan mereka yang mereka kerjakan, agar di dalam semuanya itu Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Allah, seluruh keberadaan kehidupan kami, hari ini, esok, dan untuk seterusnya di sepanjang minggu yang akan berjalan, kami mau taruhkan itu ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dengarkanlah kami yang berdoa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja yang telah mengajar kami untuk berdoa bersama saat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya mengundang kita untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita di hari Minggu ini dengan menyanyi bersama-sama dari NKB nomor 201, Di Jalan Hidupku. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikian ibadah, disilakan duduk kembali dan saat teduh. Demikianlah ibadah yang kita sudah lalui bersama. Untuk itu kami mengatasnamakan Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Solafide Tinoor
menyampaikan terima kasih banyak kepada jemaat Gemim Solafide Tinoor maupun jemaat yang dari luar Gemim Solafide Tinoor yang sudah beribadah bersama-sama di ibadah pagi hari ini. Terima kasih juga kepada pelayan khusus yang bertugas, pelayan khusus Penatua Siamas, kolom 10 dan 12. Terima kasih kepada prokantor, pemain keyboard maupun multimedia yang ada di bawah kepimpinan Penatua Remaja. Dan terima kasih juga sebesar-besarnya kepada Kadim kita, Bapak Pendeta Rolando Antar STH, yang sudah memberitakan dan mendoakan kita semua, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap usaha kerja apapun yang dikerjakan oleh Bapak Pendeta dan kita semua, bagi jemaat maupun yang bertugas, kiranya Tuhan Yesus terus mempertajam rancangannya di tengah-tengah kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati.